Saat ini banyak juga ya yang beralih pola makan menjadi seorang vegetarian. Alasannya pun beragam karena ingin mendapatkan badan yang lebih sehat, bentuk tubuh yang lebih ramping, terutama bagi para wanita. Mereka kemudian mengkonsumsi vegetarian karena banyak sekali seratnya, mulai dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya sendiri pernah mencoba makanan vegetarian, tapi saya kurang agak sedikit cocok. Tapi ternyata saya baru tahu, vegetarian itu banyak jenisnya loh. Vegan. Kelompok pertama adalah vegan. Kelompok vegetarian murni yang sama sekali tidak mengkonsumsi makanan yang dari hewan seperti daging, telur, dan susu. Mereka bahkan tidak akan menggunakan produk-produk yang berasal dari hewan dan menggunakan aksesoris yang terbuat dari kulit karena dianggap tindakan penyiksaan hewan. Beberapa di antara vegan bahkan menghindari konsumsi madu. Lakto-vegetarian. Selanjutnya ada juga kelompok lakto-vegetarian. Mereka tidak mengkonsumsi daging dari hewan apapun seperti daging merah, daging putih, ikan, unggas dan telur, tapi masih mengkonsumsi produk olahan seperti susu, yogurt, dan keju. Ovo-vegetarian. Ada lagi jenis vegetarian yang tidak makan atau minum produk hewani apapun seperti daging dan olahan susu, tetapi masih mengkonsumsi telur. Sementara penggabungan pola ovo dan lakto-vegetarian disebut lakto-ovo-vegetarian, di mana pelakunya masih tetap mengkonsumsi telur dan susu. Semi-vegetarian. Sementara terdapat juga jenis vegetarian yang hanya memotong konsumsi daging. Secara khusus seperti polo-vegetarian, cuma makan daging ayam dan menghindari daging merah serta ikan. Kemudian pesco-vegetarian yang menghindari daging merah dan makan ikan serta daging ayam. Selain keempat tadi, ada juga vegetarian yang hanya mengkonsumsi makanan yang dimasak tidak dengan suhu tinggi atau sekitar 46 derajat Celcius. Bahkan malah tidak perlu dimasak. Mereka meyakini bahwa makanan yang diolah dengan suhu tinggi akan melenyapkan enzim makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Arturi Virtanen adalah ahli biokimia asal Finlandia yang mengenalkan istilah raw foodies. Ia menemukan bahwa makanan yang belum dimasak akan mengeluarkan enzim saat dikunyah oleh mulut. Enzim tersebut akan membantu enzim yang ada di dalam tubuh dalam mencerna makanan. Ternyata dari jenisnya saja sudah beragam ya, tergantung Anda mau mengikuti aturan yang mana. Tapi saya begitu penasaran, apakah orang yang makannya vegetarian itu akan memperoleh tubuh atau badan yang lebih sehat ketimbang orang yang pemakan berbagai jenis makanan seperti saya? Kalau jawabannya iya, saya perlu tahu nih, apa sih manfaat dari pola makan vegetarian? Sehat itu indikatornya beda-beda. Kalau indikator sehat itu dari profil lipida darah atau dari kadar kolesterol yang ada di pembuluh darah, betul bahwa seorang veggie itu biasanya kadar kolesterol darahnya cenderung normal. Kenapa demikian? Karena pada makanan nabati tidak ada satupun kolesterol yang terkandung di dalamnya. Jadi kolesterol itu hanya ditemukan pada jaringan hewan saja. Ada juga kalanya orang veggie itu menjadi tidak sehat dibandingkan orang yang veggie karena mungkin dalam mengganti makanan dia tidak bisa. Nah, sumber protein hewani kan kaya akan zat besi. Kalau dia mengganti kemudian dengan hanya sayur-sayuran saja, maka dia akan kekurangan zat besi, maka cenderung untuk anemia. Jadi artinya sebenarnya mau veggie dan tidak veggie sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengatur komposisi makanan itu untuk bisa menjadi lebih sehat. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata manfaat yang bisa kita peroleh kalau jadi vegetarian itu dari makanan saja bisa memperlancar aliran darah. Nah, mumpung saya lagi ada di tempat yang menjual berbagai jenis makanan sehat, terutama makanan yang baik untuk vegetarian, saya akan mengajak Anda untuk mengenal dengan pemilik tempatnya. Ada Mbak Helga. Mbak Helga. Halo, Mbak Rizka. Aduh, aku seneng banget di sini loh. Saya udah coba burgernya, enak banget. Thank you. Apalagi tempatnya tuh nyaman ya, bisa di dalam, bisa di luar. Enak. Mbak Helga ternyata vegetarian juga ya? Ya, Udah berapa lama? saya vegetarian udah 11 tahun. Cuma 3 tahun terakhir ini saya memilih menjadi vegan.
vegan baru 3 tahun. Bedanya apa sih? Jadi kalau vegetarian itu kan basically tidak makan apapun yang hidup gitu kan. Jadi no meat dari segala jenis meat. Kalau vegan itu mereka nggak makan apapun yang berasal dari binatang. Contohnya susu, termasuk olahan juga ya? susu, telur, madu. Wow. Gitu. Ya. Nah, sudah 11 tahun, kemudian 3 tahun menjadi vegan. Manfaat yang paling terasa yang bisa Mbak Helga rasain sebagai vegetarian apa? Oh, saya merasa sangat sehat sih. Jadi sebenarnya 3 tahun setelah saya menjadi vegan ini setahun di mana saya merasa paling sehat. Jadi saya jarang banget sakit, dan kalau sakit pun saya cuma perlu istirahat tanpa obat-obatan sama sekali, cepat sembuh. Makannya kelihatannya sedikit, kayaknya cuma makan sayur segala macam, tapi sebenarnya energi saya tuh jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman saya yang sebenarnya pemakan segala gitu. Kalau kita bicara soal kandungan gizi, Ya. porsinya sedikit tapi gizinya banyak. Betul. Hambatan yang paling terasa kalau jadi vegan itu apa sih? Kalau porsi sedikit atau banyak tergantung appetite orangnya ya. Ada juga sih vegan-vegan yang makannya banyak gitu, ada juga. Hambatan paling besarnya untuk mendapatkan nutrisi adalah mungkin ketidaktahuan orang tentang sumber-sumber nutrisi baik dari tumbuhan gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau protein tuh dapetnya dari mana. Oh, ternyata protein tuh banyak banget source-nya dibandingkan daging gitu. Dan yang kedua adalah memang kalau kita makan di luar, options-nya limited. Jadi kita harus pintar-pintar mengakali dengan mempersiapkan makanan sendiri di rumah, atau harus menerima keadaan kalau misalnya nggak semua tempat makan itu menyediakan gitu. Mbak Helga sendiri alasannya memilih jadi vegetarian apa? Awal-awalnya itu karena kesehatan. Jadi saya tuh dulu pernah ada beberapa penyakit kronis dari kecil yang diobati tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi vegetarian, makan sehat karena suatu buku tentang self healing melalui nutrisi. Dan ternyata karena health saya sangat improve, saya mulai lebih banyak research gitu kan tentang vegetarianisme, dan ya akhirnya memutuskan untuk jadi vegan tuh sebenarnya untuk ethical reasons, untuk animals, dan untuk environment. Salah satu cara paling praktikal untuk men-stop global warming adalah dengan memakan lebih banyak tumbuhan dan mengurangi konsumsi daging. Wow. Gitu. Sebenarnya saya bisa membuat kesimpulan jadi vegetarian tuh gede ya komitmennya ya. Iya, it's a lifestyle yang memang orang-orang yang punya values tertentu dan punya belief tertentu, mereka mau menjadi vegetarian. Cuma kalau udah di jalan nih sebenarnya nggak sesusah itu. Gitu ya? Iya, jadi kadang-kadang nih kalau saya gitu sama Max, partner saya, kita lagi makan di suatu acara bareng-bareng, orang-orang tuh ngerasa kita kasihan. Padahal kita berdua, kita sangat enjoying what we eat, betul, enjoying what we eat dan enjoying our health gitu. Informatif dan cukup memotivasi juga. Saya pengen coba nih jadi vegan. Tapi it's a big commitment. Baik teman-teman, jangan kemana-mana karena kami akan hadir sesaat lagi dengan berbagai informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di Wonderful. Thank you, Mbak. Thank you.